Jadi kan ada gunung batu proyek dibongkar ya. Ternyata yang namanya gunung kan mungkin itu negara orang lain kan ya. Itu kayak barisan orang-orang yang mau ngungsi gitu ya. Mau ngungsi itu kok masuknya lewatnya ke rumah kita. Bahkan berteduh dulu. Warga-warga udah nggak diganggu. Ya dulu sih emang pernah 3 tahun itu nanam padi nggak tumbuh, nggak ada hasil semua. Kita pernah berdebat juga gitu ya, sampai diriung ke beberapa orang, tapi nggak pakaian seperti kerajaan, enggak itu. Dan cuman orang-orangnya itu kayak orang-orang biasa gitu. Kan emang kayak orang-orang preman, ya intinya mau ngambil adik gitu ya. Pengen diakui lah gitu. Oh, berarti mungkin anak kecil yang bilang tuyul gitu, tapi itu mah kok kasep-kasep. Ada ibunya juga senyum-senyum gitu. Dan cuman nggak tahu namanya. Emang keahlian kamu apa? Saya bisa ngambil uang orang lain, buktikan. Ternyata uang itu benar, dalam sekejap uang itu segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda? Malam hari ini Mang Ei dan tim kembali mengunjungi Anda dan menghadirkan kembali juga Kang Abu Asmar. Di depan saya sudah Anda lihat wajah lama sekarang muncul kembali. Pasti semua sudah kenal ya dengan Kang Abu Asmar. Yang belum kenal silakan nonton video-video Kang Abu Asmar sebelumnya di atas nih. Sobat MM, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Abu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana aja nih? Lama nggak bertemu. Kesibukannya apa aja? Alhamdulillah agak sibuk ya. Sekarang ya alhamdulillah banyak kesana kesini lah ya. Walau alam ya, kita kadang-kadang sebenarnya di kota Bandung, tapi ya kalau istilahnya waktunya direncanakan kita mau ke sini kadang-kadang ada gangguannya gitu. Kalau tidak direncanakan ya alhamdulillah bisa silaturahmi lagi gitu ya. Kang Abu Asmar ini memang sedang sibuk-sibuknya jadi dari kota ke kota ya. Iya. Jadi waktunya susah ditentukan untuk tampil di Malam Mencekam juga ini benar-benar janjinya sudah lama baru ketemu. Dan untungnya Kang Abu Asmar bergabung di dalam WA kita, WA Malam Mencekam Family. Jadi yang ingin bertemu atau ngobrol-ngobrol silahkan bergabung di WA kami. Nanti linknya ada di pin komen. Silahkan Anda bergabung di Malam Mencekam Family. Kang Abu Asmar hari ini akan berkisah tentang apa, Kang Abu? Iya apa ya, kalau seperti orang-orang yang saudara-saudara kita yang dilihat-lihat ya mungkin itu yang serem-serem gitu ya. Ya kayaknya nggak ada ya, kan cuman masih inget ya dulu ada satu kisah emang dibilang itu kalau buat keluarga ya sejarah keluarga saya sendiri gitu sebenarnya itu. Karena di rumah sendiri ya banyak tragedi juga gitunya. Rumah di situ tanah kita dan ternyata di situ juga ya dibilang ada alam lain juga di situ yang dibilang ya kalau bahasa kita negara lain gitu, negara kerajaan lain di situ ya. Kerajaan jin gitu. Ya bisa dibilang gitu kan, cuman jinnya itu ya yang nggak baik sebenarnya. Kafir, bisa dibilang kafir ya. Baik, Sobat MM, kita dengarkan kisah dari Kang Abu Asmar.
Ya kalau dari segi asal muasalnya ya kalau nggak salah mah emang dari semenjak lahir di situ ya. Kalau saya tahu ingat aku mah tahun berapa ya kan salah tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Sekitar yang lagi ininya tanggal apa ya? Tahun 2004. Oh ya, benar 2004 itu. Waktu dulu ya pribadi saya itu lagi aktif ya. Itu masih belum nikah kalau nggak salah. Masih antara ke pesantren, tapi kita lagi rajin lah belajar ya. Kan itu istilahnya di keluarga itu ya emang dibilang di sekitar itu warga ya paling angker ya rumah ya pribadi keluarga. Itu di daerah mana Kang Abu? Ya daerahnya Majalengka. Jadi di situ ya semenjak kecil emang ada bangunan tua ya. Kayaknya kalau pertama ada rumah gedung itu kayaknya orang tua saya dulu ya. Karena dari batanya juga ada bahan-bahan kapur kan. Ada batu-batu gede-gede itu, bata segini-gini kan gede itu. Lama bangunan tua gitu. Jadinya istilahnya udah tua banget gitu. Ya emang di situ banyak yang keganjilannya banyak sih di ruang-ruangan itu. Ya termasuk diantaranya ada suatu di pinggir rumah kan ada batu gede. Batu gede kalau nggak selama ya sekitar 6 meter persegi lah itu. Ya setahu di situ kan banyak yang istilahnya itu kalau malam zaman zaman dulu kan kampung ya. Kalau istilahnya belum ada pas penerangan listrik dulu ya, belum ada sebenarnya itu. Zaman obor ya itu dulu itu. Ya dari warga juga ya banyak kalau yang banyak yang aneh-aneh juga gitu. Pada waktu itu Kang Abu belum ngerti dunia spiritual ya? Belum ngerti gitu kan, cuman yang namanya puasa Senin Kamis itu suka gitu ya. Seiring dengan zaman terutama saya udah sering ke pondok pesantren gitu ya. Emang hal-hal yang kayak gaib yang kayak gini gitu. Jadi istilahnya belum peka bener gitu istilahnya. Jadi setiap disuruh pulang dulu sini kalau di pesantren. Ini sina adik kamu sakit kenapa? Itu adik yang pertama gitu ya, ceweknya. Sakitnya itu yang ada yang pertama itu yaitu kayak kesurupan itu marah-marah ya. Penyebabnya itu menurut pengakuannya adik itu dari batu yang di pinggir rumah itu yang ditebang, yang dihancurin gitu ya. Padahal tuh yang hancurin batu itu bukan kita, bukan keluarga kita, orang lain gitu. Jadi imbasnya ke kita gitu ya. Jadi marah-marah intinya gitu. Intinya kesurupan gini udah katanya sembuh. Tapi masuk lagi. Di saat itu kan pribadi kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa lolosnya. Itu lama sih sebenarnya itu untuk sembuh itu. Saya punya feeling gitu ya. Karenanya saya pernah istikharah di situ. Itu emang benar gitu. Di situ ada suatu bangunan. Sebenarnya bukan kerajaan, tapi bangunan besar gitu. Kayak aula di situ. Kayak tempat perkumpulan kayak gitu. Aula gaib. Iya, tempat perkumpulannya dari sana dari sini kayaknya. Ternyata emang bangunannya itu hancur sebelah. Gitu. Ternyata yang dikatakan tadi sama warga tetangga dihancurin itu. Ya intinya dia itu minta pertanggungjawabannya gimana, intinya mau ngambil adik gitu ya. Ganti rugi lah. Iya ganti rugi, mau bikin mati gitu ya. Di saat itu waktu di dalam istikharah gitu ya, sampai istilahnya kita pernah berdebat juga gitu ya. Pertama aku dulu masih polos sebenarnya.
nggak bisa apa-apa gitu ya, belum ke arah ke sini gitu, ke sisi masih muda gitu polos. Yang intinya ngadat gitu ya, ngadat sampai diriung ke beberapa orang, tapi enggak pakaian seperti kerajaan, enggak itu kan, cuman orang-orangnya itu kayak orang-orang biasa gitu kan, emang kayak orang-orang preman ya. Pokoknya itulah, kalau gentinya minta adik kamu katanya saya, kenapa enggak kayak tetangga aja yang ini, yang nggak bisa karena ini di wilayah kamu sini gitu, ini gitu. Di situ ya istilahnya marah-marah, ngadat-ngadat seperti kayak gimana ya, sampai dorong-dorong kayak gini gitu. Solusinya gimana gitu, pengennya ganti rugi kayak gimana gitu. Kalau istilahnya gini, saya minta selirnya, gentinya selain itu apa gitu ya. Di waktu itu kalau enggak salah minta apa ya, minta ayam carambang apa ya, macam itu yang kayak totol-totol, kayak ayam totol-totol itu warna yang putih hitam putih hitam gitu ya. Waktu nanti minta tanggal kelahirannya adik kamu gitu. Itu yang bicara itu yang paling yang baiknya karena itu ya. Yang lainnya tetap arogan. Udah nggak bersalah gitu. Bahasanya gini ya. Sebenarnya kalau nggak lihat kamu ini, bahasanya gitu. Kalau nggak lihat kamu sebenarnya ke saya, ya ke pribadi saya, gitu ya. Nggak tahu gimana. Gitu. Saya nggak bisa baik sebenarnya. Pasti istilahnya dendam terus karena melihat kamu sendiri gitu, saya menghormati kamu sebenarnya gitu. Ya udah makasih, alhamdulillah. Dari situ alhamdulillah kita bangun gitu. Oh gini. Setelah itu ya si adik itu berangsur agak sembuh, meskipun ada telat sembuh kan. Yang alhamdulillah lagi untungnya itu dapat pacar ya, itu udah putus ke kosa lama kedua kalinya, pacar langsung nggak lama lagi dilamar langsung nikah. Ya udah pokoknya gini ke ibu saya sendiri, ini kalau udah nikah tolong jangan di rumah ini gitu ya, soalnya punya firasat nggak enak kan ya, tetap takut ada apa-apa. Bawa pindah, yang alhamdulillah udah pindah ya, istilahnya sembuh gitu ya. Terus sampai berjalan ke sini ya, pribadinya alhamdulillah udah beberapa tahun, udah banyak perjalanan juga gitu, berapa pindah-pindah ke pondok-pondok yang lain, udah zamannya tirakat gitu ya dulunya. Itu kenanya adik saya, nah, kena lagi adik yang cewek lagi. Ya, itu yang lebih parah itu sebenarnya. Itu makhluk dari mana? Dari rumah, dari sekitar. Masih? Dari sekitar. Bukan dari batu itu? Bukan gitu ya. Awalnya nggak tahu yang dari tanah sekitar itu. Sebab gini, ditempatkan di rumah itu kan ada kamar teh 4 ya. Ruang depan, tengah, ujung-ujung. Di ruang depan itu kalau lampu kalau malam suka ada yang ini tek tak kayak di ini ya, mati hidup gitu ya. Setiap ruangan pasti ada tuh, kok aja aneh begini ternyata. Kebongkarnya itu anak itu adik sakit ya, yang sakitnya gitu. Pertama dia itu apa ya, keserupaan fatal, ngamuk-ngamuk gitu, ngamuk-ngamuknya nggak jelas. Jadi emang di waktu malamnya sebelum kejadian itu emang mimpi dulu gitu. Jadi kan ada gunung batu proyek dibongkar ya. Ternyata yang namanya gunung kan mungkin itu negara orang lain kan ya. Itu kayak barisan orang-orang yang mau ngungsi gitu ya. Mau ngungsi itu kok masuknya lewatnya ke rumah kita. Bahkan berteduh dulu itu dia jalan lagi, ada yang ke arah apa tuh ya, ke arah cerita ada gunung dari situ, ada gunung lagi satu, mungkin mau ke arah yang satunya lagi gitu kan. Sempat yang terakhir itu ada yang baju putih saya pegang, itu acur kayak ini ada apa, mau kemana, itu ada tempat kami diruksak katanya.
tempat kampung kami di Abrik nih gitu ya. Jadi semua baru nyari tempat pada ngungsi gitu ya. Ini goib semua ya? Goib itu ya. Mau bangun semua, oh kemana? Nggak tahu kemana. Nggak tahu ini lagi nyari katanya, nyari buat tempatnya. Gitu. Oh iya. Sementara ada yang di rumah kita ya. Ya, ada yang tempat batu yang tadi ya ke situ yang ke ya ini gitu. Terus ada yang di rumah itu ada yang lurus sampai nggak tahu walau kemana gitu ya. Terus paginya aduh mimpi gitu kok gitu ya. Nih ya, hidup ada firasat akan jadi sesuatu ya. Yang paling parahnya itu keluar masuk itu ada di situ yang di rumah itu ibu ternyata ada sosok yang 3 itu yang paling rese ya. Yang 3 ya, yang 4 yang cewek yang ganggu bener-bener ya. Terus yang di tengah rumah itu ada yang gak bisa lihat ya. Itu. Terus yang bisu, yang budek gitu. Itu gentian itu. Ke adik itu masuk itu. Adik perempuan? Iya. Itu kadang-kadang gak bisa lihat gitu. Ngadak-ngadak kalau jaga jalan, blank aja gitu gak lihat gitu. Mendingan gak bisa lihat aja itu sambil marah-marah, sambil ngamuk-ngamuk gitu. Sambil kecekik gitu, tapi gak bisa lihat gitu. Aduh gimana. Udah itu ada yang ngobatin sembuh kan. Masuk lagi yang gak bisa ngomong, yang matanya belotot gitu. Gak bisa ngomong gitu, masuk aja juga susah gimana gitunya. Wah, itu prosesnya lama juga itu sebenarnya itu apa itu intinya mengobati itu. Makanya kalau dibilang itu kalau ustaznya itu kalau orang tua udah pada bosen gitu kalau ngobati keluarga saya sebenarnya itu. Aduh itu. Sampai berapa bulan tuh? Lama kayaknya itu sampai nikah juga. Itu. Jadi setiap hari terjadi? Ada aja itu. Sampai udah saking malunya kayaknya gimana ya, banyak yang istilahnya ngomongin bakal stres banget, bakal gila kayak orang gila nanti. Itu yang parahnya lagi itu yang apa ya, gimana itu pernah diobati yang gak melihat gitu, gak lihat tapi sakit kema perut sakitnya itu. Diobatan ke daerah apa? Daerah kota Majalengka. Orang tua di situ. Dia udah meninggal sekarang almarhum. Dia itu ngobatin juga. Imut saya masih ingat itu. Di kamarnya dia itu kan keramik ya. Sampai ini tuh sampai si keramik teh sampai pecah. Kayak seru. Kayak gitu kayak petak keramik gitu ya. Sampai aduh. Kayak dia itu kayak bertarung gitu ya sampai nangkep kayak kedapatnya di buntel sama kain gitu. Nanti kalau di jalan nah itu di melewati jembatan dilempar gitu ya. Tapi dia alhamdulillah dia sembuh gitu cara itu normal. Pun kada ketemu itu sasak besar lempar gitu ya. Ceritanya sembuh gitu. Tuh. Lalu itu yang paling bandel lagi itu. Ada lagi itu yang di kamar itu yang bikin yang situ ada sosok apa ya cewek apa itu yang mukanya itu ya otomatis ya nggak cantik tapi suka dandan, suka kacamata. Di situ adik saya itu suka dandan gini di kamar senangnya jadi merinding ya. itu matanya itu aduh masya Allah gitu, alhamdulillah gitu. Jadi itu suka nempel di adik itu. Senang. Makanya itu adik itu gimana ya? Banyak gimana kalau istilah cewek paling gak laku gitu ya. Karena mungkin kata orang lain tapi istilahnya biasa tapi menurut orang lain mah jelek gitu sebenarnya gitunya. Jelek gitu ya. Bahkan istilahnya punya pacar putus lagi gitu. Itu lama juga sebenarnya itu kalau mau rumah tangga susah banget sampai dijodohin gitu. Sampai istilahnya kayak gimana sampai disuruh puasa apa ya, itu sebenarnya itu belum ketemu selahnya gimana gitu ya kan cuman
keselnya saya gini gitu ya. Kalau seketika saya di rumah ya, kok pada diem baik gitu ya, nggak pada ganggu yang di rumah itu sebenarnya gitu ya. Itu ya, yang lampu nggak dimain-mainin gitu, istilahnya uang yang istilahnya nggak apa banyak kehilangan uang di rumah itu gitu ya. Banyak karena di setiap kamar ada makhluk-makhluknya gitu, gitu ya. Yang di kamar depan itu yang suka ganggu cewek itu. Saya yang keselnya saat tidur situ udah itu. Nah itu biasanya dia belajar tawasul. Jadi seketika itu ya saya lagi puasa dulu alhamdulillah ya. Itu malamnya itu gimana ya? Dibilang kita tidur ya nggak tidur ya. Kalau zaman dulu mah kayak erup-erup gitu ya. Itu berdirinya di depan kita tuh kosong dulu gitu. Ya gitulah sosoknya itu, masya Allah. Seperti apa? Ya rambutnya panjang gitu ya, cuman panjang-panjang kusut ya. Itu matanya itu masya Allah, satu gede satu kecil, masya Allah. Wajahnya itu kalau bintik-bintik gitu ya. Aduh merinding masya Allah. Terus tadi situ masya Allah, oh ini dia itu kayak marah gitunya. Oh jadi kamu yang suka ganggu adik saya gitu ya. Berdialog. Iya di situ ngomong. Iya, coba bahasanya gitu. Yang semua agak marah-marah gitu. Bahasa gitu. Ya emang saya senang ke adik kamu gitu. Karena adik kamu suka dandan di sini, saya jadi senang. Suka bikin lipstik apa kata saya senang itu nah gitu ya. Itu oh berarti dia di dalam mimpi itu oh berarti harus ulah jangan keboleh dandan ini ya gitu. Udah berpikir di situ, nggak boleh dandan di situ, nggak boleh ada bahaya kaca gitu. Pokoknya sampai di mana ke saya mau ikut ke adik kamu. Ya, gak bisa lah gitu. Karena beda itu kamu mau kamu itu lain manusia gitu ya. Pokoknya saya suka gitu. Suka sih boleh tapi awas jangan istilahnya jangan menghalangi urusan masalah kehidupan kebahagiaannya gitu. Soalnya beberapa cowok yang kesini udah janjian udah gini udah jadi pasar putus lagi ya itu karena emang saya yang istilahnya dihalangi gitu. Apa salahnya kamu kan cewek, harusnya senang ada yang main gitu ya. Kalau kamu cowok saya nggak masalah menguasai adik saya, kamu kan cewek ya pokoknya saya emang suka aja nggak boleh ada teman kecuali saya gitu ya. Boleh kalau mau mengganggu adik saya tapi awas gitu ya. Nah, tapi awas satu saat kalau ada ini kamu istilahnya saya akan istilahnya pindahin gitu ya. Silakan saya emang nggak bisa di situ emang galak juga gitu ya. Saya emang nggak bisa dipindahin dari zaman dulu saya di sini betulnya gitu. Setelah itu lama kita bangun itu bangun itu langsung merinding gitu ya. Astagfirullah. Sampailah pindah keluar. Oh jadi ya istilahnya paginya itu ngomong ke orang tua, ke sepuh, Ki saya punya gini. Ya emang sih itu mas bener istilahnya dipindahin juga nggak mau. Udah dipindahin di rumah ada ya. Kalau dulu itu istilahnya kalau nggak salah Bapak Ijra namanya itu suka mindahan yang kayak gitu. Bahkan digendong kayak gini kalau mindahan gitu kayak berat kalau dia itu. Udah pernah kayak gitu tapi dia baik lagi ke situ gitu. Intinya yang pada dari dulu juga yang di rumah itu di rumah kita gitunya. Udah dipindah-pindahin kan cuman pada balik lagi ke situ semua gitu ya. Gitu. Ya makanya itu suka itu ya udah itu yang budek gitu, yang ini udah pada sembuh, yang itu sembuh, yang itu yang ganggu itu, yang cewek itu yang paling bandel itu sampai pernah dimandiin apa gini ganggunya itu ke mana ke hal ke urusan perjodohan gitu. Itu lama banget itu sampai dia terus yang paling kan cuman di situ pernah ada benturan itu mungkin ada sisi lain ada gangguan sihir ya, ada permasalahan keluarga itu. Jadi tahu juga gitu ya. Ya
Di situ pribadi agak mulai apa ya, sensitif, mulai peka ya seketika itu. Bahkan suatu saat adikku jadi pingsan. Waktu bangun itu kepala sakit kayak apa, sakit itu kayak dibanting sampai keduk gitu. Jadi panas awalnya gitu, panas, aduh, Masya Allah kok gini. Cerita kita ya sholat lagi kita biasa gitu. Itu kalau nggak salah ya, waktu sholat tidur deranjang, ternyata itu ada sosok ular tapi itu ada kukunya, walau alam ular apa ya. Di dalam mimpi itu aku dibelit tapi enggak sampai krak gitu, jadi itu masih inget terasa model kayak sisitnya itu kayak serak gitu sampai, tapi langsung keluar rumah. Di situ dikejar gitu. Ceritanya itu kita bisa tarung di situ. Terus baca itu sampai sampai istilahnya sampai berbentuk manusia itu istilah itu. Bukan manusia itu jadi ada kayak bahasa gini. Saya mah ya disuruh, ada yang nyuruh gini. Ya sudah saya mah marah sama keluarga kamu gini. Gitunya. Ya udah kamu pulang gitu. Jangan sambil disuruh gitu. Saya emang gak bisa apa-apa gitu istilahnya. Kalau saya bisa menghancurkan, saya hancurkan. Kamu saya nggak bisa apa-apa. Masih beruntung gitu ya. Ketika itu dia pulang gak tahu kemana gitu ya. Nah ceritanya bangun saya. Bangun asal mimpi kayak gini. Di situ adik masih kene sakit sakit kepala. Dulu masih ada orang masih kakek itu ya, masih kena orang tua. Mimpi gini. Aduh, dulu masih ada yang suka ngobatin yang kayak gitu kan, yang suka ngambil benda-benda buhul di rumah gitu ya, si ayam buah gitu ya. Nah, itu sih ambil sih, saudara kita yang di tetangga gitu ya. Emang agak jauh juga sih, dia di sekiloan gitu ya. Namanya Pak Saib dulu tuh ya. Udah almarhum semua itu nya gitu. Dia di rumah gitu, di rumah itu medianya itu pakai lidi satu, dia di ini setiap ruangan tuh dideteksi gitu ya. Ternyata masuk kamar tempat padi kan di situ. Dia celung kayak ada yang ini. Ini ternyata ada buhul segini ya. Wah, dia itu yang ngomong ke pribadi saya gitunya. Dek, kamu itu ada itu lengah banget. Juga gitunya, kamu itu lengah itunya. Ada yang masuk ini ke rumah gini. Siapa ya? Itu yang istilahnya yang senang, yang zolim ke keluarga si adek gitunya. Ceritanya udah beres. Dibuka itu buhulnya itu ternyata ada sisit ular ya, sama kukunya. Nggak tahu kuku apa, pokoknya ada sisit ular dan kuku kayak kuku apa itu ya, tajam 3 gitu ya. Dan ada pasir ya gitu ya. Kiriman orang berarti? Kiriman orang? Ya, itu mah kiriman orang itu ya. Dia kan istilahnya nggak kirain yang penyakit gangguan di rumah kita gitu ya. Ternyata aduh semacam bahaya ini intinya gitu ya, macam-macam bahaya gitu ya. Nggak itu gangguan masalah urusan jodohnya itu lama banget itu ya ceritanya. Kan cuman adik saya itu menjadi peka gitu ya, penglihatannya itu gitu ya. Kalau dia aja gitu pernah kan istilahnya kalau lagi tawasul gitu ya, ada yang datang ya gitu ya, langsung bangun lagi terus bangun. Itu takut kan, kenapa? Itu ada yang datang, mana tuh? Kan kita anggap peka kan, mana itu di luar pintu kan, cakung tinggi, berbulu nih. Gimana kepalanya, berbulu gitu. Aduh, saya nggak tahu siapa lagi itu, baik enggak ya, gitunya.
gak tahu punya takut katanya. Ya udah biarin aja, udah tidur, kadang-kadang tidur katanya. Itu hal yang gitu sering, hampir setiap malam gitu. Setiap saya lagi di rumah, setiap lagi tawasul gitu ya, itu walau alam kita kan tawasul kan biasa-biasa baik gitu ya. Kayaknya mungkin yang namanya kita orang yang lagi riyadhah, lagi mengilmu kan sepeka, seolah memanggil sesuatu kan, memanggil baik para aulia, baik para leluhur, baik para khodam-khodam, siluman sebenarnya pada tahu, pada mau nyamperin gitu ya. Itu yang mengetahui itu ada yang itu gitu ya. Aduh gitu ya. Kadang-kadang yang ada ya, yang namanya masih ingat itu ya, yang di gunung itu yang dibongkar itu ada yang namanya itu si Nyimas Ayu ya. Istrinya sudah ditanya-tanya ada gitu, malam gimana ya. Dia ngobrol gitu, dah sebenarnya mah dan saya juga tahu suka liatin gitu dari gunung juga. Emang ada senang nama KA senang gitu si A gitu ya. Tapi itu enggak baik, enggak bikin penyakit enggak nah kayak gitu ya. Itu cuma itu orang Keputren ya, daerah gunung sebelah pernah ada gunung ada 3 yang dibongkar, satu yang tetangga sebelahnya ada gunung besar yang 9 hektar itu, ada yang ada lagi gunung lebih besar lagi gitu, sebenarnya pernah 3 gunung itu. Oh yang nggak apa-apa lah gitu. Kita mah ada polos-polos wae melihat enggak cuma adik peka gitu. Nah di situ ketika model adik yang ripuh sakit gitu yang itu ya, sakitnya yang kayak aneh-aneh gitu. Pernah itu ke kambuh kejadian keserupan itu yang mau ngamuk-ngamuk, teriak-teriak yang keserupan kayak gimana gitu, mau lari itu yang jaga itu yang dari kidul nah gitu ya, yang dari laut kidul itu, terus sama yang di gunung yang baju merah itu suka itu yang jaga. Malahan ya sempat sembuh ya, tapi itu belum ada jodoh, masih susah jodoh gitu ya. Bahkan itu yang benturan juga itu yang ngamarin tubuhnya gitu ya. Kadang-kadang yang dari kidul tuh suka ngikutin itu yang ngejaga itu yang di rumah suka ini ya. Karena kalau ini terusnya istilahnya si ade itu yang jodohnya itu bakal jauh gitu kan diikuti nama itu. Oh, berarti manfaatnya ya. Setelah itu ya kelamaan di situ ya sepanjangnya tahun gitu berbagai macam disuruh apa di rumah banyak yasin ya. Emang semenjak itu emang banyak kejadian gitu udah yang ke tubuhnya udah pada sembuh gitu ya. Yang anehnya itu di rumah itu yang dibilang banyak itu sampai sekarang ada sebenarnya, cuman sekarang udah nggak ganas. Terus yang paling yang di kamar orang tua itu pengen diakui lah gitu. Oh berarti mungkin anak kecil yang bilang tuyul gitu, tapi itu mah kok kasep-kasep, ada ibunya juga senyum-senyum gitu. Dan cuman nggak tahu namanya. Emang keahlian kamu apa? Saya bisa ngambil uang orang lain, buktikan. Ternyata uang itu benar, dalam sekejap uang itu segini, itu ya. Dari mana? Dari ngambil orang lain gitu. Emang gak mau udah ngapain? Ya udah, baiklah. Kita bangun. Oh, pantesan di kamar yang ini mah itu suka kehilangan bayar duit centenya. Berarti ini, oh berarti gitu. Bahkan di situ pernah lihat ada yang liatin aja di rumah itu ya. Kita tidur agak meletet dikit, kok ada mukanya kayak harimau gitu ya. Waktu saya buka benar di matanya gitu dia lari. Larinya kemana? Ke atap pelapon gitu kan ada tangga ya, bagus itunya. Pleduk. Oh, pantesan yang suka bedak-beduk mungkin ini gitu ya. Kadang-kadang suka aneh-anehnya itu kalau di rumah itu kayak musim kemarau, musim panas ada air. Air itu kayak dibanjur. Main. Takutnya kan orang dari yang dolim kayak gimana gitu ya. Itu sering gitu ya, gitu. Aneh-aneh baik ente ini. Gimana katanya gitu. Sebenarnya itu di rumah itu banyak banyak pengalaman kenangan kayak gitu ya.
Terus selama kemudian gitu ya pribadi juga ya sedikit-sedikit lah agak belajar gitu ya. Terutamanya gimana caranya adik-adik itu supaya cepat nikah duluan gitu ya. Saya belum nikah kan. Tapi nurut sering ini puasa ini. Suatu saat dijodohin, ada jodohnya. Alhamdulillah. Omat kalau udah nikah bawa bawa ke situ, bawa ke keluar gitu ya. Soalnya ini senangnya ini ke anak cewek. Ya, anak cewek, makanya anak cewek di sini pasti diganggu gitu ya. Tapi itu tetap adik itu kalau kemana-kemana itu peka gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang intinya ya adik-adik udah pada menikah gitu ya. Kesimpulannya ke orang tua saya, tolong rumah ini kita bongkar ya. Karena udah pada nikah, ada pada bongkar. Kebetulan rumah pribadi saya udah jadi, pindah ke yang baru. Nah, emang udah lama terbengkalai, tapi sekarang alhamdulillah dibangun sama adik saya yang bungsu ya gitu ya. Alhamdulillah dengan sinar zaman udah istilahnya banyak perubahan gitu ya. Udah tinggal zaman dulu lagi gitu ya. Tapi ya pada dasarnya ya emang kita awam dulu ya, segala macam ujian dan cobaan dengan kebodohan kita dan keawaman kita ya. Tapi semua itu menjadi suatu pelajaran kita. Kenapa diuji seperti itu? Kalau tidak begitu mungkin kita tidak paham, tidak tahu yang akan terjadi kepada diri kita sendiri dan orang lain. Makanya banyak hikmahnya alhamdulillah. Tapi yang penting kita dapat dapat rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi rumah yang lama dibongkar, dibangun yang baru. Yang baru udah nggak ada gangguan lagi sekarang. Alhamdulillah nggak ada sekarang. Gunung itu gimana kabarnya? Udah habis. Sekarang ini habis. Udah habis. udah hampir rata gitu. Nggak mengganggu ke penduduk di daerah. Warga-warga udah nggak diganggu. Ya dulu saya emang pernah 3 tahun itu nanam padi nggak tumbuh, nggak ada hasil semua. Ada tikus-tikus semua hancur pokoknya. Hancur, tapi ya dengan perjalanan benar masyarakat, para kiai, para ulama, para sepuh-sepuh yang pintar-pintar itu berusaha sebenarnya dengan keilmuan mereka syariat bergabung gitu yang berbagai macam riadah ritual supaya aman gitu. Alhamdulillah gitu. Nggak cepet ya 3 tahun berarti. Iya sebenarnya, tapi sekarang alhamdulillah karena alam batunya juga udah habis, tapi alhamdulillahnya ya sudah ada tempat baru mungkin ya mereka. Ya alhamdulillah, mungkin wallahu alam itu ya. Nah Sobat MM, itulah kisah dari Kang Abu Asmar tahun 2004. Ternyata di rumahnya sendiri juga banyak gangguan, banyak makhluk-makhluk berbagai jenis ya. Jadi nggak usah kemana-mana untuk mengasah ilmu Kang Abu ini, cukup di rumah saja. Gitu mungkin. Iya jadi nggak usah jauh-jauh cari makhluknya. Iya, sudah ada di rumah, langsung praktek. Pengalaman sampai dipraktekkan di situ ya alhamdulillah gitu. Sobat MM, demikian kisah nyata dari Kang Abu. Kita ambil pelajarannya, ambil yang baiknya, buang yang negatifnya ya. Kita tunggu kisah Kang Abu yang lainnya di Malam Mencekam video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk bergabung di WA Malam Mencekam Family. Di sana bisa bertemu dengan Kang Abu Asmar juga dan yang lain-lain. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.